Hai sobat khusus militer yang suka makan bakso gak pakai sendok, bangsa juga gak biasa ini maaf. Nah, admin kali ini akan membahas tentang perbandingan kekuatan militer Indonesia vs militer Cina. Apakah Indonesia kuat mempertahankan Natuna Utara jika ada problem lagi dengan Cina soal Natuna? Simak video ini. Nah, pada waktu kemarin, masuknya kapal-kapal nelayan negeri tirai bambu atau Cina yang dikawal Coast Guard Cina ke perairan Natuna membuat publik dan pemerintah Indonesia geram. Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak klaim Cina atas perairan tersebut. Karena masing-masing negara telah memiliki wilayah Z yang ditetapkan UNCLOS. Dengan tensi yang memanas, kekuatan militer pun dikerahkan untuk menjaga wilayah perairan yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Nah, guna mendukung operasi siaga tempur, TNI mengirim 8 kapal perang, 1 pesawat intai maritim, 4 pesawat tempur F-16 ke pangkalan Natuna Utara. Natuna. Oh iya, Natuna Utara, bos. Nah, dengan tensi yang memanas, kekuatan militer pun dikerahkan untuk menjaga wilayah perairan yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Untuk mengantisipasi Cina semakin memasuki kawasan perairan Indonesia di Natuna, pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going lintas samudra untuk menjaga Natuna. Selain itu, pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut, pangkalan Coast Guard. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan militer Cina yang sangat mengerikan itu, cukupkah upaya tersebut mempertahankan Natuna Utara? Silakan komen di bawah, bos. Nah, Cina juga berambisi menjadi negara yang terkuat di dunia nomor 1, yaitu superpower. Ingin menggeser posisi Amerika, Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa Amerika kini fokus pada kekuatan militer Cina dan Rusia. Kata Amerika, Cina menjadi prioritas utama di atas Rusia karena mereka mengancam kedaulatan tetangga di Laut Cina Selatan. Nah, loh. Cina tidak hanya melanggar kedaulatan negara-negara kecil, tetapi juga berusaha merusak hukum dan norma internasional. Pernyataan Amerika mengacu pada klaim 9 garis putus-putus atau Nedes Land Cina hingga ke Laut Cina Selatan, lalu membangun pulau buatan, tanah reklamasi, hingga landasan terbang dan peralatan militer di sana. Nah, upaya ini sempat memunculkan penentangan dari beberapa negara Asia Tenggara di sekitar wilayah yang diklaim Cina, seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Presiden Cina Xi Jinping berambisi agar Tentara Pembebasan Rakyat telah jadi anggaran militer terbaik pada tahun 2050. Pada 2017 lalu ia mengatakan telah harus dimodernisasi pada tahun 2035. Nah, akan menjadi kekuatan militer nomor 1 di dunia selama beberapa dekade mendatang. Para pemimpin Cina fokus mewujudkan Cina yang kuat dan makmur. Dilengkapi dengan anggaran militer kelas dunia, mengamankan status Cina sebagai kekuatan besar dengan tujuan menjadi kekuatan unggulan di wilayah Indo-Pasifik. Nah, loh, bahaya juga ya kalau Cina menjadi negara superpower. Bisa-bisa habis tuh lautan tetangga Cina. Aduh. Nah, mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Nah, loh. Menurut survei Global Firepower terkait peringkat kekuatan militer dunia yang dilihat dari Firepower Index pada tahun 2019, kekuatan militer Indonesia tertinggal jauh dari negara Cina. Nah, bagaimana jika kekuatan militer Cina dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia? Apakah alutsista militer Indonesia bisa menangkis jika ada serangan dari militer negara Cina ke Natuna? Silakan komen di bawah, bos. Nah, apalagi radar pesawat bomber Cina bisa menjangkau ibu kota baru Indonesia, dan belum lagi radar-radar Cina yang aktif di pulau buatan Cina.
Nah, berikut perbandingan kekuatan militer Indonesia vs militer Cina. Mengenai armada laut, total ada 221 kapal perang yang dimiliki Indonesia per tahun 2019 lalu. Jumlah itu terdiri dari 8 fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 39 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang angkatan laut. Nah, Indonesia masih merunjuk catatan global air power, tidak memiliki kapal perusak dan kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur. Nah, Indonesia memiliki personel militer sekitar 800.000 orang, terdiri dari 400.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Namun demikian, ada 188 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan, dan memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil, dan 1.300 kendaraan tempur lapis baja. Nah, sedangkan di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, dan 8 helikopter perang, serta 60 pesawat pembom dari meriam anti udara. Jika ditotal, Indonesia bakal ditunjang oleh 451 armada untuk perang udara. Operasi militer tentu membutuhkan logistik dan bahan bakar. Mengenai hal itu, Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1.066 juta barel per harinya. Cadangan minyak bumi mencapai 3,23 miliar barel. Indonesia memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandara. Semua itu bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan. Nah, sedangkan kekuatan militer Cina berdasarkan global firepower, kekuatan militer Cina secara keseluruhan berada di peringkat 3 dunia. Nah, militer Cina di bawah Amerika Serikat dan Rusia, di atas India dan Perancis. Armada laut Cina terdiri dari 714 kapal perang bot, terdiri dari 1 kapal induk, 52 fregat, 33 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, serta 192 kapal patroli. Ada 33 pangkalan laut yang digunakan untuk perang di darat. Ada 33 pangkalan laut yang digunakan. Jika perang di darat, militer Cina ditunjang 13.000 tank, 40.000 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. Belum lagi rudal-rudal nuklir antar benuanya, bos, ngeri juga. Nah, kekuatan udara Cina terdiri dari 1.222 pesawat tempur, 281 helikopter perang, 1.000 helikopter, dan 1.264 pesawat pembom serta meriam anti udara. Ditambah pesawat transportasi 193 buah. Dan Cina memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta aktif dan 510.000 personel cadangan. Sebanyak 621 juta penduduknya siap perang jika kondisi mengharuskan. Nah, mengenai logistik dan bahan bakar, Cina memiliki sumber daya minyak bumi sebanyak 10 juta barel per harinya. Cadangan minyak bumi mencapai 25 miliar barel. Nah, peta kekuatan militer Indonesia dan Cina bisa saja lebih dari yang dipublikasikan oleh Global Firepower. Walau bagaimanapun, kekuatan militer untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan merupakan rahasia masing-masing negara. Nah, jika militer Cina bersih tegang dengan negara lain, maka negara Rusia, Pak Putin pun tak tinggal diam. Sudah jelas militer Rusia pasti siap membantu negara Cina.
Karena di waktu itu militer Cina dan Rusia bersama-sama menggelar latihan besar-besaran untuk menghadapi serangan NATO bapaknya Amerika. Nah, Cina dan Rusia bisa dibilang adik kandung dari pendahulunya. Nah, pertanyaan admin, jika militer Indonesia memanas dengan militer Cina di Natuna Utara, apakah Rusia membantu Indonesia ataukah malah membantu negara Cina? Secara keseluruhan hukum internasional, Amerika yang siap membantu soal Natuna seperti Jepang dan negara Inggris dan lainnya.